How many times do I gotta tell you? You come to that door. No, get off the. Get. Right, you know. John. Steve, I'm sorry. Please. Steve. Bagaimana jadinya jika kamu seorang anak yatim piatu dan dipenjara selama 20 tahun karena suatu kesalahan yang sebenarnya tidak pernah kamu lakukan? Film ini menceritakan tentang seorang wanita mantan narapidana yang kembali ke masyarakat, namun para masyarakat kota ini tidak bisa menerima dan memaafkan masa lalunya. Dia adalah Ruth, seorang wanita yang dihukum penjara 20 tahun karena tuduhannya membunuh seorang polisi. Namun, Ruth tak peduli tentang anggapan masyarakat dan hanya satu hal yang ada di pikirannya, yaitu menemukan sang adik yang sudah tak bertemu selama 20 tahun. Seperti apa kisahnya dan apa yang menyebabkan ia dipenjara? Tak perlu berlama-lama, inilah dia, The Unforgivable 2021. Ruth Slater, seorang wanita yang pada hari ini dibebaskan bersyarat telah keluar dari penjara. Ia telah menghabiskan 20 tahun masa hidupnya di dalam penjara atas kasus pembunuhan terhadap seorang sheriff. Di sisi lain, Kathy, seorang wanita muda yang sedang menyetir mobil, mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. No, Dad, I'm fine. I didn't mean to freak you out. Kembali ke Ruth yang saat ini ditemani oleh Vincent, yaitu seorang polisi pengawas dan membantu Ruth untuk memulai kembali membangun kehidupan, kembali hidup berbaur dalam masyarakat, mencari rumah dan pekerjaan serta memantau Ruth dan memastikan kalau ia tak lagi melakukan tindakan kriminal. Hingga suatu ketika, kini Ruth pun sudah mulai menyewa kamar di sebuah kos-kosan. Di sana terlihat keadaan gedung dan penghuninya yang kacau balau. Di sana untuk menghemat biaya, ia pun menghuni kos bersama 3 orang penghuni lainnya. Val, you know the rules. Di sisi lain, 2 orang pria sedang berbincang. Mereka adalah Kate dan Steve yang merupakan anak dari polisi yang dibunuh oleh Ruth. Suatu ketika saat Ruth kembali ke kamarnya, ia memergoki teman sekamarnya yang sedang menggeledah barang-barang miliknya. Dan sebagai seorang wanita tangguh, Ruth pun menghajar wanita pencuri itu untuk memberinya pelajaran. Singkat cerita, esok harinya Ruth mulai beraktivitas dengan bekerja di pabrik pengolahan ikan. Awalnya ia pun ditolak karena statusnya yang seorang pembunuh. Namun akhirnya sang pemilik pabrik pun memberikannya kesempatan dan di sana ia pun berkenalan dengan pria bernama Black yang akan menjadi temannya. Sepulang bekerja, Ruth pun menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah warnet. Di sana, ia pun mencari informasi tentang Kathy Slater yang merupakan adik kandungnya yang ia tinggalkan. Pada saat itu, Kathy masih berusia 5 tahun. Singkat waktu, Ruth mendatangi rumah lamanya yang saat ini sudah dibeli oleh keluarga John yang merupakan seorang pengacara. Di sana, Ruth mengingat semua peristiwa yang terjadi di masa lalu. In the basement, you and Katie have We're a not bedroom. leaving. You know, This house, I'm gonna use it. you gotta help me help you, honey. You're from me. We are not leaving. Yes, you No, look. Matt, you know the second I step out of here, they're gonna take my course. I'm not leaving. Tak lama kemudian, John pun datang dengan ramah menyapanya dan menawarkan Ruth untuk mampir dan minum kopi kapal api. Setelah memasuki rumah itu, membuat Ruth mengingat setiap detail masa lalunya bersama adiknya. Setelah itu, John pun mengantarkannya pulang kembali ke kos-kosan.
Di perjalanan, Ruth bercerita kepada John bahwa saat itu ia bersama adiknya pernah tinggal di rumah itu. Namun kemudian terpisah yang mana saat itu adiknya dititipkan di panti asuhan dan sekarang Ruth berniat untuk kembali mencari adiknya. Setelah sampai, John pun meninggalkan kartu namanya kepada Ruth dengan niat agar suatu ketika ia bisa membantu Ruth menemukan adiknya. Scene kini berpindah ke Kathy Slater yang saat ini sedang berbincang bersama Emily. Emily yaitu saudara tirinya. Pada saat ini Kathy telah diadopsi oleh ayah dan ibu Emily. Namun Kathy tidak pernah mengingat masa lalunya termasuk kakaknya. Di mana kejadian di masa lalu saat berumur 5 tahun membuat Kathy trauma dan kehilangan ingatannya. Jadi saat ini Kathy sama sekali tidak ingat dan tidak tahu kalau ia mempunyai saudara bernama Ruth. They're just random flashes. Saat berbincang bersama Emily, Kathy pun sedikit mengingat tentang coretan piano di masa kecilnya dan pelukan seorang wanita yang menjaganya. Namun ia tak bisa mengingat siapa wanita tersebut dan saat itu Emily menyarankan kepada Kathy untuk mencari keluarga aslinya. Look into that. See if there's anybody that doing that. Singkat waktu, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, selain bekerja di pabrik ikan, Ruth juga melamar kerja menjadi tukang bangunan. Dan kini Ruth pun bekerja di 2 tempat secara bergantian. Sepulang dari kerja, Black menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Menaiki mobil, Ruth pun menuju ke proyek. Namun di sana terlihat Kate yang terus membuntuti dan mengawasi Ruth, si wanita yang telah membunuh bapaknya. Kematian sang ayah masih saja menjadi dendam kesumat yang tak akan pernah padam. Singkat waktu, setiap detik Ruth selalu teringat kebersamaannya bersama Kathy yang sangat dirindukannya. Lalu tiba-tiba dari bawah terlihat seorang yang memanggilnya. Ruth pun seketika turun sambil membawa kunci pipa untuk berjaga-jaga. Setelah itu ia mendapati seorang pria yang mengendap-endap lalu mengayunkan kunci di tangannya. Dan ternyata itu adalah Blake yang sedang iseng datang membawakannya mantel dan juga sebungkus batagor. Good luck with there's a hood here. That's like really. Singkat waktu, Ruth pun terlihat beberapa kali menghubungi John. Namun Ruth tak mendapatkan jawaban dan diketahui kalau John merasa keberatan untuk membantu ketika mengetahui bahwa Ruth adalah mantan narapidana dan juga seorang pembunuh. Namun dengan meninggalkan pesan suara, Ruth kembali memohon padanya yang mana hal itu kemudian bisa meluluhkan hati John. Di kediamannya, Liz istri John mencari tahu tentang sosok Ruth Slater kepada tetangga sekitar. Yang ternyata diketahui bahwa ayah Ruth tewas bunuh diri dan Ruth tinggal berdua bersama adiknya di rumah itu. Kemudian beberapa orang datang bersama polisi untuk mengusir mereka dan Ruth membunuh polisi itu. Mengetahui hal itu, Liz menjadi cemas mengingat bahwa Ruth telah memasuki rumahnya dan meminta John untuk tidak berurusan dengannya. Sementara itu, Steve, si anak polisi yang dibunuh oleh Ruth, terlihat sedang memperhatikan ibunya yang saat ini tengah berbaring tak berdaya. Melihat foto keluarganya dan juga lembaran koran di dinding yang mengingatkannya akan kematian sang ayah yang dibunuh oleh Ruth. Dan tiba-tiba setelah itu Steve mendatangi Ruth di lokasi kerjanya, menyusup ke dalam gedung dan menyamar sebagai pengantar kayu. Setelah itu Steve bersembunyi di ruangan itu ketika Ruth pergi dari sana. Ketika naik ke lantai atas, Steve mendapatkan buku catatan milik Ruth dan terdapat foto Kathy di dalamnya. Setelah itu, Steve pun mendokumentasikan temuannya dan merencanakan sesuatu. Apakah itu? Entahlah, nanti kita akan tahu. Scene pun kini berganti ke Michael, yaitu ayah angkat dari Kathy. Saat itu, ia pulang dan mengambil surat di depan rumahnya. Dan ternyata surat itu dari John, si pengacara yang mewakili Ruth. Setelah itu, Michael segera mengabarkan hal itu ke istrinya, yaitu Rachel. Di tempat lain, Steve bertemu dengan Kate yang mana saat itu Steve berubah pikiran dan berniat untuk membalaskan dendam kematian ayah mereka. Dan singkat waktu, terlihat Ruth yang semakin dekat dengan Black. Namun seketika itu juga Ruth bilang kalau ia bukanlah orang yang baik. Dan ia pun jujur kalau ia adalah mantan narapidana karena membunuh seorang polisi. Hal itu seketika membuat Black terkejut dan mengubah suasana makan mereka. Melihat raut kekecewaan di wajah Black, dengan sedih Ruth pun pergi dari sana.
Scene kembali ke Michael dan Rahel yang berbincang tentang Ruth yang saat ini sedang mencari Kathy. Saat itu Michael meyakini bahwa mereka telah secara sah mengadopsi Kathy, sehingga Ruth tak lagi berhak mengambil Kathy dari mereka. Namun sebagai seorang wanita, Rahel bertindak lebih tenang dan bijak. Menggunakan hati nuraninya, Rahel siap bertemu dengan John dan Ruth. Namun ternyata tanpa diduga saat itu Emily mendengar percakapan orang tuanya dari balik dinding. Kemudian kembali ke Ruth di mana saat itu ia dipukuli oleh seorang wanita di tempat kerjanya. Wanita itu tak menyukai Ruth karena Ruth adalah mantan narapidana dan seorang pembunuh. Ruth pun hanya bisa terdiam tanpa sedikit pun melawan. Tatapan Ruth saat itu mengarah kepada Black dan menurutnya Black lah yang telah membongkar rahasia dirinya kepada semua orang. Sepulang bekerja, Vincent mengatakan kepada Ruth bahwa John, pengacaranya, telah menjadwalkan pertemuannya dengan orang tua yang mengadopsi Kathy. Mendengar hal itu merupakan sebuah kabar gembira bagi Ruth, lalu ia pun pulang dan bersiap-siap untuk sebuah harapan untuk mendengar kabar tentang adik kesayangannya yang sangat ia rindukan. Di sisi lain, Emily yang baru saja pulang sekolah mendapati surat-surat yang ditulis oleh Ruth selama di penjara. Surat-surat itu rupanya sengaja disembunyikan orang tuanya di laci kamar mereka. Kemudian Emily pun pergi ke gudang mencari informasi dan fakta lebih lanjut. Singkat waktu di kantor si John, mereka pun akhirnya dipertemukan. Menurutnya, kedatangan mereka bukanlah demi Kathy, melainkan karena permohonan dari pengacara. Michael pun bersikap arogan demi mempertahankan Kathy agar tetap bersama mereka dan meminta Ruth untuk tak lagi mengganggu dan merusak kehidupan Kathy yang saat ini menurutnya sudah baik dan bahagia. Di sana Ruth pun meneteskan air mata karena mengetahui bahwa surat yang ia tulis bertahun-tahun tidak pernah sampai kepada Kathy. Dan juga Kathy yang tak pernah diberitahu kalau ia memiliki seorang saudara kandung. Momen di sini menggambarkan betapa kejamnya seorang manusia demi memenangkan egonya sendiri. Membuatnya tega memisahkan seorang anak yatim piatu dari saudara kandung yang sangat menyayangi dan merindukannya. Kenyataan ini tentu saja menghancurkan hati dan juga mental Ruth. Dan terlihat raut penuh kekecewaan dan air mata hilang harapan yang mengalir deras dari garis-garis muka Ruth yang penuh perjuangan. Namun bagaimanapun Michael dan Rahel memang memiliki hak yang dilindungi dengan undang-undang atas hak terhadap hidup Kathy. Sehingga dalam hal ini tanpa keikhlasan dari mereka, maka Ruth tidak akan bisa bertemu lagi dengan adik kandungnya. Kembali ke Emily di mana di rumahnya ia membaca semua surat Ruth kepada Kathy yang disembunyikan oleh orang tuanya. Surat-surat itu nampaknya ditulis Ruth dengan penuh cinta. Sebuah rahasia yang dikubur dalam-dalam oleh Michael untuk memisahkan Kathy dengan kakaknya. Di tempat kerja, Black mendatangi Ruth untuk meminta maaf. Di sana, Black juga mengakui bahwa dirinya juga adalah seorang mantan narapidana. Black pun memohon maaf kepada Ruth karena tak mengetahui kalau cerita itu akan segera cepat menyebar. Dengan tatapan kosong dan suasana hati yang gundah gulana serta semua jalan hidup yang sangat sulit yang harus dilaluinya, Ruth berjalan lemah menyusuri kota. Saat itu, ia menerima sebuah panggilan telepon dari Emily. Emily berkata bahwa ia telah membaca semua suratnya. Dengan antusias kemudian mereka pun membuat janji untuk bertemu. Namun ternyata Steve yang memiliki niat jahat mengawasinya dari dalam mobil. Singkat cerita, Emily dan Ruth pun kini bertemu. Di sana, Ruth menceritakan tentang kehidupannya bersama Kathy di masa lalu. Pertemuan itu pun tak berlangsung lama, di mana Emily hanya mengatakan kalau Kathy memiliki jadwal latihan piano hari ini di auditorium. Barangkali Ruth ingin melihat adiknya bermain piano. Namun saat Emily hendak pulang, Steve mengikutinya karena berpikir kalau Emily adalah Kathy, adiknya Ruth. Namun Steve pun tak jadi berbuat kriminal. Ia justru pulang ke rumahnya, namun di saat ia melihat anak bayinya yang sedang menangis seorang diri, saat itu juga ia membuka pintu kamar sebelah dan ia mendapati istrinya sedang berselingkuh dan bergenjotan dengan saudaranya sendiri, yaitu Kate. Pemandangan itu membuat Steve emosi lalu memukuli Kate dengan penuh amarah. Gila anjing, kakak ipar sendiri diembat. Please. Steve. Please don't.
Setelah itu, Steve yang dibakar amarah mengunjungi ibunya dan mengambil pistol bapaknya dari dalam laci. Kembali ke Ruth yang mencari John di rumahnya, namun di sana ia tak disambut baik oleh Liz, istri John. Liz meminta Ruth untuk segera pergi dan tak mengganggu mereka. Ruth yang tertekan hanya bisa menangis, karena tak ada satu manusia pun yang mau membela, bahkan sekedar untuk mendengarkan perkataannya. Dan saat itu juga Ruth bercerita kepada Liz sebuah fakta masa lalu yang selama ini tak diungkapkan oleh Ruth, bahwa sebenarnya Kathy kecillah yang menarik pelatuk dan membuat sang polisi tewas pada masa itu. We are not leaving! Namun tak ada saksi yang melihat sehingga semua menduga bahwa Ruth lah yang telah membunuh si polisi. Namun demi melindungi sang adik, Ruth pun dengan sukarela mengakui kalau ia adalah pelakunya. Mendengar hal itu tentu membuat Liz melunak dan merasa bersalah telah berburuk sangka karena ternyata Ruth rela dipenjara 20 tahun dan dibenci oleh masyarakat demi melindungi adiknya yang saat itu masih berusia 5 tahun. Dan setelah itu, Liz pun mengantarkan Ruth untuk bertemu Kathy di auditorium, tempat di mana Kathy berlatih piano. Di dalam perjalanan, Ruth kembali teringat di masa lalu di mana ketika itu ia dengan Kathy kecil sedang makan di sebuah warung. Dan sambil menangis, Ruth menenangkan Kathy yang saat itu terlihat trauma. Dan tak lama kemudian para polisi pun datang mencarinya. Kathy kecil tak pernah mengerti apa yang telah ia lakukan dan apa yang akan terjadi. Saat itu, Ruth berpesan kepada Kathy bahwa ia akan pergi sebentar. Ia pun meminta Kathy untuk menghabiskan makanannya dan berkata bahwa Ruth akan selalu mencintainya. And you know you can, okay? Singkat cerita, di ruang auditorium, Michael dan Rachel telah menunggu dimulainya pentas. Sedangkan Ruth kini telah sampai di depan gedung. Namun saat itu Steve menelponnya dan mengancam bahwa saat ini ia telah menculik Kathy dan menyanderanya di sebuah tempat dan akan segera menembak kepalanya. Dan saat itu juga terdengar suara seorang wanita yang ketakutan dari balik telepon dan membuat Ruth panik. Kemudian Steve memberi sebuah alamat dan menyuruh Ruth untuk datang menemuinya. Dengan terburu-buru, Ruth pun pergi di sana diantar oleh Liz. Ruth pun dengan terburu-buru mencari alamat yang diberikan oleh Steve dan tak lama kemudian Ruth pun masuk ke sebuah gedung seorang diri. Di sana ia mendapati seorang wanita yang disandera yang ternyata itu adalah Emily. Sedangkan Kathy dalam keadaan baik-baik saja di auditorium yang sedang melakukan pentas pianonya. Kembali ke Ruth yang meminta Steve untuk menyudahi semua ini dengan damai. Ruth juga bilang kalau ayahnya adalah seorang polisi yang baik dan membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Hal itu membuat Steve luluh dan menangis dan kemudian mengurungkan niatnya. Di sisi lain, polisi anti huru-hara datang atas laporan dari Liz. Dengan berhati-hati, Ruth pun melepaskan ikatan Emily dan melindunginya untuk keluar dari gedung tersebut. Dan dengan perlahan mereka pun berhasil keluar dan dibawa polisi bersama Steve. Keep your hands up. Get down. Face on the ground. Face on the ground. Singkat cerita, di dalam auditorium, Michael mendapatkan telepon dari polisi dan mengabarkan tentang kejadian itu. Tak lama kemudian, Vincent datang untuk menjamin Ruth dan mengatakan kepada polisi untuk melepaskan borgol Ruth. Dan saat berjalan bersama Vincent, terlihat di sana ada mobil ambulan yang merawat Emily dan terlihat Michael, Rachel, dan Kathy juga berada di sana. Saat itu juga pandangan Ruth tertuju kepada Kathy. Dan begitu pun juga sebaliknya. Sebuah ikatan darah yang mengikat hati mereka meski hanya dengan tatapan mata. Dan terlihat ingatan Kathy telah kembali, di mana ia pun menyadari kalau wanita di depannya itu adalah saudarinya yang merawatnya di waktu kecil. Kathy pun berjalan mendatangi Ruth dan memeluknya dengan sangat erat dan merasakan kembali kehangatan dari pelukan seorang kakak dengan cinta yang sangat besar di hatinya. Di sana mereka pun kembali mengingat semua kenangan dan kebersamaan di masa lalu.
Dengan haru, Michael dan Rahel menatap mereka dan merasa bersalah karena telah memisahkan mereka. Dan film pun berakhir. Ya, sebuah film yang sangat inspiratif dan menguras emosi. Diakhiri dengan ending yang bahagia membuat film ini layak mendapatkan rating yang tinggi dari para penonton. Gimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah keikhlasan akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Memaafkan dan dimaafkan tidak akan membuatmu dipandang rendah oleh orang lain. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan video. Oke, cukup sekian. Jangan lupa share video ini agar bermanfaat buat teman-teman. Saya Jo undur diri dan gracias.